Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, biar mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau kurindu. Amin. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidup. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Sekali lagi jemaat katakan, datang Roh Kudus. Sama-sama. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru, urapiku. Haleluya. Mengalir, pulihkan kami Tuhan. Sekali lagi undang hadirat-Nya. Datang Roh Kudus, kami perlu Kau Tuhan. Urapiku, jiwa kami membutuhkan Engkau. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam, lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang kurindu, Satu yang rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu membebaskan kami. Haleluya. Sebadia satu yang kurindu, bersekutu denganmu. Bawaku
urapanmu mengubah hidupku. Lebih lagi satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Sembah Dia lebih lagi, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah, nikmati hadiratmu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Urapanmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, yang mengubah kami, yang membebaskan kami, Mengalir penuhi kami. haleluya. Datanglah Roh Kudus. Biarlah bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah tempat ini penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, Haleluya. haleluya. Penuhi kami Yesus dengan Roh Kudus-Mu. Sembah Dia. Jamah kami Roh Kudus. Haleluya. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Sembah Kau kemuliaan kami Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, Selamanya haleluya. kasih setia-Mu. Yesus. Yesus. Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Yesus. Sembah Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Sembah Dia. Terus menyembah Tuhan, terus sembah Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah urapanmu, biarlah rohmu mengalir Mengalir Tuhan. seperti air yang hidup turun atas kami. Kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati Roh Kudus. Jamah kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus. Nikmati hadirat Tuhan. Yesus. Nikmati hadirat Tuhan. Oh, Ralabashe. Kami sembah Yesus. Roh Kudus, pulihkan kami, berkati kami. Haleluya. Oh, kami sembah.
dengar musik menyembah Tuhan, mari kita tenangkan hati. Mari kita tenangkan diri kita di hadapan Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Yesus. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Sekiara bata kara bayar. Haleluya. Engkau kudus Tuhan, Engkau baik Tuhan. Jesus. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Dia baik. Yes. Kami cinta Kau Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sama-sama. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Hanya Kau Tuhan. Dengan segenap hati kami datang menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan di hadapan-Mu. Hanya bagi Tuhan. Lebih lagi, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya
ku mau memuji, ku selalu pujimu. Yes, sembah Kau yang layak terima kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih lagi jemaat, ku mau memujimu. Ku mau menyembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah Kau. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Yes, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Dia yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan. Ya bagi Yesus. Bagimu hormat pujian. Yesus layak disembah. Kau yang layak. Haleluya. Layak dipuji. Oh, Layak disembah. sembah Dia lebih lagi. Haleluya. Lebih lagi. Sikiala bara 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 Haleluya. Layak dipuji Yesus. Sebab hanya Kau yang layak. Layak disembah. Haleluya. Sembah Dia. Yes. Sembah Dia di dalam kekudusannya. Sebab hanya Dia yang layak. Kuduskan kami Tuhan, nama yang kudus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, terus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Hadirat-Mu Tuhan memulihkan setiap hati kami Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu. Kami terus mau menyembah-Mu Yesus. Amin. Terima pujian Engkau layak Tuhan. sebab Kau layak. Ya Yesus, terima pujian Hanya Kau yang layak. sebab Kau ku agungkan Yesus. Amin. Sebab Kau layak. Amin.
Kau layak Yesus, layak Yesus, Yesus layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lagi-lagi mari jemaat angkat kedua tanganmu. Inilah Tuhan pengakuan jemaatmu. Engkau layak terima pujian Yesus. Amin. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan, yes, terima pujian Yesus layak. Amin. Kau layak Yesus. Diagungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan, Yesus yang layak. Yes. Engkau layak Yesus, layak terima puji. Amin. Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, lebih lagi jemaat Tuhan, lebih kuat menyembah Yesus. Dia yang layak Bapak Ibu. Amin. Sebab Kau layak. Aduhkan Yesus, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Lebih meriah lagi katakan, terima pujian Yesus layak. Terima pujian sebab Kau layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas. Lebih lagi jemaat Tuhan. Kau, mari sejumlah jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Lebih lagi menyembah Yesus. Dari hatimu katakan, terima puji Yesus yang layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala. Lebih lagi katakan, yuk jemaat Tuhan menyembah Yesus. Wow, Yesus layak. Kami agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi katakan, bisa jemaat angkat kedua tanganmu. Yes, Yesus layak. Yesus akan memberkati semua jemaat Tuhan yang hadir. Ya, amin. Wow, keren Yesus. Lebih lagi katakan, sebab Kau layak Yesus. Pujian sebab Kau layak Yesus. Amin, amin. Yesus layak. Kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Lebih lagi layak terima
pujian, sebab Kau layak. Terima puji Yesus, Kau yang layak Yesus, ya Tuhanku. Yesus, katakan terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatimu. Yes. Kami sujud menyembah-Mu Yesus. Lebih lagi katakan terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Yesus, ditinggikan. Engkau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Dari dalam lubuk hatiku, lebih lagi jemaat Tuhan, tepuk tangan yang terhebat buat Yesus. Amin. Ditinggikan. Amin, amin. Dari dalam lubuk ku sujud dan berterima. Lebih lagi jemaat Tuhan. Yes. Lebih lagi jemaat Tuhan saja katakan. Yesus. Lebih lagi katakan. Oh ralabashi, ralabaya, ralabashi, ya ralabashi, karalalabashi, adalabasi. Benar Tuhan. Yes, ku sujud terima. Lebih meriah lagi buat Raja kita, buat Yesus katakan. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk ku sujud dan berterima. Terpujilah Yesus, Tuhan Yesus, amin. Di atas pujian, oh, dari dalam lubuk
sujud dan berterima kasih. Shalom. Beberapa saat lalu saya sempat scroll dan melihat sebuah kejadian, sebuah video YouTube di mana seorang pengemis, ternyata pengemis itu dijemput oleh mobil sedan dan barang-barangnya dirapikan. Ternyata dia bukan orang yang cacat. Dia naik mobil sedan, duduk di depan dan mobilnya jalan. Saya menjadi penasaran. Saya mencoba melihat di beberapa internet. Ternyata di dalam internet ada beberapa berita yang berkata pengemis yang kaya. Judulnya menarik. Survei membuktikan ternyata beberapa pengemis-pengemis yang ada di Jakarta, uang mereka itu ratusan juta. Jadi kelihatan yang di mata kepala orang melihat mereka lemah, ternyata kelemahan itu menjadi kekuatan mereka. Itu kelemahan yang disalahgunakan. Bagaimana saya dan saudara? I am strong when I weak. Ada yang suka lemah di tempat ini? Ada? Ada? Saya doakan. Semua kita mau terlihat yang keren, ganteng, gagah, hebat, dan jujur. Saya seorang hamba Tuhan. Kadang bermasalah ketika harus bersaksi. Makanya bertahun-tahun saya tidak mengambil bahagian untuk ruang kesaksian. Karena kenapa? Ternyata waktu saya bersaksi tentang kemuliaan Tuhan. Tapi waktu saya turun dari mimbar, yang saya rasa semakin besar saya punya bahu. Kelihatannya saya yang lebih keren. Kelihatannya ketika orang melihat saya, orang melihat, wah keren banget nih orang ini menerima mujizat Tuhan. Wah keren banget nih hamba Tuhan, kuat banget. Kita pengen, bahkan maaf kata, bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kita pengen terlihat keren dan kita gagah. Tetapi kita mau belajar firman Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar bahwa saya gak berkhotbah di awan-awan. Saya berkhotbah ini kenyataan hidup yang kita alami hari lepas hari. Yang saya alami, yang kalian alami. Kita sama-sama mengalami ini. Siapapun dia akan mengalami hal-hal demikian. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi dia berfirman, cukuplah anugerahku bagimu, karena di dalam kelemahan itulah kuasaku disempurnakan. Alkitab berkata di dalam kelemahan, atau Alkitab berkata di dalam kelimpahan, atau Alkitab berkata di dalam kegagahan, atau dalam kekuatan. No, Alkitab berkata apa? Di dalam kelemahan kuasa Tuhan disempurnakan. Pengen melihat kuasa Tuhan disempurnakan dalam hidupmu? Siap-siap berada di dalam? Siapa siap berada dalam kelemahan? Dari tadi minta angkat tangan, gak ada yang mau angkat tangan. Siapa siap diberkati uang 1 miliar? Oh langsung angkat tangan, apalagi kemarin Imlek. Paulus berkata, aku lebih bermegah di dalam kemegahanku.
Di dalam kelemahannya dia bermegah. Karena dia tahu Alkitab berkata bahwa kuasa Kristus menaungi dia. Ini sebuah paradoks yang dihadapi anak-anak Tuhan. Anak Tuhan sebagian besar tidak mau terlihat lemah. Bahkan waktu saya kecil, papa saya mengajarkan saya itu untuk kuat. Tinggal masih di kampung. Kalau saya pulang menangis karena berantem kalah. Papa saya bilang, jangan kau pulang, balik, hajar dia sampai menang baru pulang. Sejak kecil kita diajar oleh orang tua untuk apa? Tidak menunjukkan kelemahan kita. Tapi Alkitab mengajarkan kita hal yang berbeda. Dunia, ada yang keren ya kalau lihat di internet, di YouTube yang berikut ini nih. Ada orang kaya naik mobil mewah, bikin konten, waduh, jalan-jalan ke Bali, foto lagi di Menara Eiffel, foto lagi di Singapura, waduh. Ada enggak yang makan tahu? Makan tahu, pakai kangkung, di foto masuk dalam internetnya, dalam Instagramnya ada. Kalau ada sekarang Pak John kasih ampau 1 juta. Saya yakin tidak ada. Ada enggak yang kebetulan liwat mobilnya orang mewah, mampir sebentar? Lewat restoran mewah, kalau orang dah lihat kiri kanan, foto dulu. Tasnya di depan aja. Artinya apa? Ada uang, barusan bayar, makan enak di dalam tadi. Dunia. Tanpa sadar, kalau kamu melihat Instastory orang-orang percaya, isinya kurang lebih sama, flexing. Memamerkan kekayaan, memamerkan bahwa hidup itu enak. Apakah itu kenyataan hidup? Kalau kita lihat lagi, saya coba banyak melihat status-status. Ada yang keren ini nih. 7 sikap agar tidak dipandang lemah oleh orang lain. Oh, sempat saya baca itu. Nanti ya di foto dicari. Ada 7 loh supaya orang tak anggap remeh. Terus katanya, kayak papa saya bilang, anak cowok kok nangis? Jadi laki-laki, jadi ayah itu harus kuat. Kamu kan tulang punggung keluarga. Kehidupan saya dan saudara terus dibombardir oleh hal-hal demikian. Bahkan tadi saya berkata, flexing itu bukan hanya terjadi di dunia luar, terjadi di dalam dunia namanya pelayanan. Next. Dia mau pamer. Di mana dia mau cerita? Kan tidak mungkin toh tiba-tiba dia cerita ke orang, oh saya punya rumah baru loh. Paling enak kan kenapa? Pakai mimbar. Bersaksi, saya diberkati. Kasih kesempatan saya Pak John mau bersaksi. Dulu saya kontrakan. Sekarang saya punya rumah baru. Besar loh rumahku. Mujizat terbesar. Padahal KPR 20 tahun. Tahun 19 disita. Come on. Belajar hidup menjadi apa adanya. Alkitab tadi berkata apa? Dalam kelemahan. Poin pertama kita. Dalam kelemahan, bejana tanah liat.
Pak Roni ini terbuat dari berlian atau sama? Bejana tanah liat. Kalau mati sama, kembali sebagai debu. Melambangkan apa? Alkitab sudah jelas menggambarkan ketika saya dan saudara diciptakan, dalam kehidupan saya dan saudara adalah satu hal yang paling dasar, tanah. Saya dan saudara berharga bukan karena tanah. Saya dan saudara berharga ketika dihembuskan napas kehidupan oleh Bapa di sorga. Kita berharga karena roh Elohim adalah hidup saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tidak dihembuskan oleh roh Elohim, kita sama sekali tidak ada harganya. Di dalam kelemahan, kita akan coba melihat perlahan-perlahan. Next. James Hudson Taylor. Wow, hamba Tuhan yang luar biasa. Dia ngomong gini. All the God's giants are weak people. Manusia perkasanya Tuhan. Manusia perkasanya Elohim adalah orang-orang yang lemah. Siapa Musa? Siapa Yosua? Masih kurang. Siapa Yesaya? Masih kurang. Siapa Yeremia? Kalau masih kurang, siapa Gideon? Orang-orang perkasanya Tuhan adalah orang-orang lemah yang dipakai Tuhan. Paulus menulis di dalam surat 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi kami mempunyai harta ini dalam bejana tanah liat. Sehingga nyata bahwa kekuatan yang dahsyat itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Kami mempunyai harta tanah liat. Ada sebuah perumpamaan di dalam Matius 13, Tuhan Yesus berkata, hal kerajaan sorga seumpama seseorang yang mendapatkan harta terpendam di ladang. Dia menjual segala sesuatu. Dan waktu dia menemukan harta itu dipendam, dia pulang. Dia jual semua hartanya, dia datang yang punya ladang, dia berkata, ini loh uang saya, bolehkah ladang itu saya beli? Yang punya ladang menjual bagi dia. Menjadi pertanyaan buat kita, apa berharga? Kok bisa ada harta di ladang? Apakah Tuhan hanya membuat ilustrasi yang ya supaya kelihatannya keren? Enggak. Pada waktu itu, pada zaman itu, kalau Pak Roni punya berlian, Pak Roni punya mutiara. Zaman itu belum ada safety box. Zaman itu belum ada berangkas. Zaman itu belum ada tempat-tempat yang aman. Zaman itu tempat yang paling aman adalah dimasukin di dalam sebuah wadah, ditanam di tempat yang orang tidak tahu. Jadi kisah ini berkata ketika seseorang dia berjumpa dengan sebuah ladang, dan kemungkinan cerita ini berkata orang yang menanam itu udah lupa di mana dia simpan hartanya. Waktu orang ini mendapatkan, dia rela menjualkan segala sesuatu untuk mendapatkan harta itu. Dan kita tahu di dalam kisah itu, harta itu adalah Yesus itu sendiri. Alkitab saya dan saudara sampai hari ini tidak berubah.
Alkitab saya dan saudara berkata kekuatan kita ada di dalam kelemahan. Next. Kita lanjut. Tadi ayat 7, sekarang ayat 8. Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas, tetapi tidak terjepit. Kami habis akal, tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak hancur. Kita mencatat ada beberapa peristiwa, ada beberapa keadaan yang menjadi favorit orang percaya. Pertama, favorit orang percaya ditindas. Favorit orang percaya habis akal. Favorit orang percaya dianiaya. Favorit orang percaya dihempaskan. Amin. Alkitab mencatat bahwa di dalam segala hal seorang rasul yang luar biasa mengalami hal ini. Dia mengalami apa yang sampai hari ini siapapun dari kita akan mau berusaha dengan sekuat tenaga untuk tidak mengalami apa? Ditindas orang. Kalau di dalam sebuah pekerjaan ketika bos mulai semena-mena kita merasa ditindas, kita berkata biar saya tidak punya penghasilan, saya tidak mau ditindas. Betul? Kita akan lihat beberapa poin ini secara cepat. Ditindas. Pertama, kita coba bedah kenapa Paulus bercerita tentang beberapa peristiwa ini. Ditindas. Ditindas adalah sebuah kata dari bahasa Yunani tibo yang mempunyai definisi sesuatu proses dipres dengan keras dari atas. Ini adalah sebuah proses buah anggur. Buah anggur untuk dibuat menjadi air anggur. Dan Alkitab berkata bahwa kata ini yang dipakai, kata ini sangat berhubungan erat dengan penderitaan dan kesusahan. Pernah lihat proses pembuatan buah anggur? Buah anggur dipetik. Setelah dipetik, buah anggur itu akan mengalami proses yang kedua adalah proses penghancuran atau pemerasan. Dihancurkan. Setelah dihancurkan, difermentasi. Fermentasi dalam waktu yang begitu lama. Setelah itu akan kembali diadakan perjernihan baru menjadi air anggur. Paulus memakai kata yang sama. Dialami oleh orang percaya di abad mula-mula. Mereka mengalami apa yang dinamanya ditindas. Mereka mengalami apa yang hari ini saya dan saudara mencoba menggunakan segala cara agar kita tidak mengalami penderitaan dan kesusahan. Kalau hari ini kita ada di dalam masalah kesusahan dan penderitaan, artinya kita tidak sendiri. Paulus mengalami hal yang sama. Kalau kita mau jujur, kadang kita berada di tempat ini, tapi kita menyangkali kenyataan itu. Kita gak mau menjadi orang yang ditindas. Kita pengen datang ke tempat ini dengan doa yang sama. Tuhan berikan aku terobosan. Pernah gak ketika engkau ditindas? Dalam sengsara, dalam penderitaan kau datang tempat ini bilang, Tuhan berikan saya kekuatan. Walaupun 5 tahun, 10 tahun, kalau bersamamu aku sanggup berjalan di dalam bayang-bayang kematian. Karena ada tongkat dan gadamu yang besertaku. Kita hanya mau apa? Terobosan, terobosan dan terobosan. Tuhan sering mengizinkan saya dan saudara dalam suatu masalah. Untuk apa? Kita belajar.
Pertanyaannya jangan tanya gimana jalan keluar. Pertanyaan kenapa saya ada di tempat ini. Kita menghindar bertanya kenapa. Kalau kita bertanya kenapa, sebagian besar jawabannya karena kita salah ambil langkah. Tapi kita menyalahkan orang di sekitar kita. Paulus mengalami hal yang sama bukan karena Paulus salah. Tapi Paulus membela Injil. Hal yang kedua, Paulus bukan hanya mengalami apa yang namanya ditindas. Yang kedua, next. Paulus mengalami suatu kata yang dikatakan habis akal. Habis akal definisinya dari aporeo, punya arti tidak punya sumber daya di dalam kesulitan. Dia serba kekurangan, dia malu, dia ragu-ragu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Pernah ya dengar berita banyak anak muda di Surabaya bunuh diri? Pernah ya? Kenapa mereka bunuh diri? Karena harusnya mereka apa? Habis akal. Kita ngelihat di jalan-jalan, banyak orang yang telanjang hanya pakai celana jalan sana sini, keruk-keruk sampah. Karena kenapa? Dia habis akal, dia depresi dan dia gila. Tapi yang menjadi pertanyaan ya, Pak John, perhatikan. Rata-rata orang gila itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Berbahagialah yang golongan wanita. Artinya wanita jarang habis akal. Habis akal. Paulus berkata, Paulus pernah mengalami apa yang namanya habis akal. Kita kadang mendapatkan sebuah masalah dan kita nggak tahu harus kita buat apa lagi. Ya Pak Riki ya, benar ya Pak Riki ya, sakit ya kalau habis akal ya. Pak Roni ya, sama kita Pak Roni. Kita pernah ada di titik yang sama, kita habis akal. Bukan hanya habis akal. Ternyata orang percaya, Alkitab mencatat. Orang percaya tidak bicara hanya berkelimpahan. Orang percaya hanya bukan bicara hanya mujizat. Orang percaya dikatakan Alkitab juga mengalami hal apa? Dianiaya. Next. Dipakai kata adalah dioko. Dioko punya arti gini, dianiaya bukan gini loh. Tiba-tiba datang. Selalu malam hari ini jadi korban ya apa-apa ya. Enggak seperti itu. Aniaya di sini dipakai adalah apa? Dia sangat bersemangat. Masalah sangat bersemangat untuk terus mengejar. Walaupun Pak Roni kemana terus dikejar. Dia kemanapun terus dianiaya. Itu yang dialami. Ada yang mungkin pernah ya? Oh bukan gitu ya, bunyi kring, angkat, Pak tolong lunaskan Pak pinjolnya, ya masuk, segala macam cara masuk untuk apa? Karena pinjol nak dibayar. Bahkan bukan hanya di handphonemu, mungkin di handphone kawan-kawanmu, dia teror luar biasa, sampaikan ke kawanmu bayar hutangnya. Dia kejar, bahkan kita ngelihat dalam beberapa berita ada orang bunuh diri. Karena kenapa? Dikejar oleh apa? Debt collector. Bagaimana saya dan saudara kalau berada dalam posisi itu? Kalau kita berada dalam posisi itu berarti kita bukan orang satu-satunya orang yang gagal. Kita adalah manusia normal yang bisa berada di posisi itu. Bahkan ada satu hal yang dialami juga oleh Rasul Paulus. Dia dihempaskan. Yang artinya benar-benar dilemparkan ke tanah. Benar-benar dibuat orang untuk sangat tidak berarti. Dianggap sampah. Dilecehkan, dipermalukan, dihina.
Alkitab berkata, ini yang Paulus berkata, aku lebih suka berada di dalam kelemahan ini. Agar kenapa? Paulus berkata agar kenapa? Agar kuasa Kristus disempurnakan. Alkitab dicatat, Alkitab ditulis karena Alkitab tahu bahwa saya dan saudara akan mengalami hal yang sama. Alkitab menulis agar saya dan saudara tahu ketika Paulus mengalami hal demikian, saya dan saudara ketika mengalami hal itu, kita tidak akan pernah sendiri. Karena poin yang kedua, anugerah dan kuasa yang sempurna. Kita lanjut bacaan kita. 2 Korintus 4 ayat 8 dan ayat 9 yang tadi. Di dalam segala hal kami ditindas. Ada koma. Kisah hidup saya dan saudara bukan berakhir di tempat itu. Masih ada tanda koma. Dikatakan tidak terjepit. Kami habis akal. Koma. Tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, tetapi tidak hancur. Coba kita ngelihat apa yang kita hadapi. Pergumulan apa yang kita hadapi, kita ngelihat dalam kacamata yang benar. Kita lihat dalam kacamata Injil. Coba kita mengarahkan mata kita melihat, kita mempelajari setiap persoalan yang kita hadapi. Saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya menceritakan mungkin hanya dalam 2 kalimat. Percakapan kami kurang lebih 2 jam. Dia berkata, dulu saya seorang yang sangat terhormat. Saya orang yang sangat dipandang. Saya punya segala hal. Hari ini saya tidak punya apa-apa. Yang ada hari ini saya hanya punya satu rasa malu. Dia berkata bahwa di dalam kisahnya itu saya ngerasa bahwa kisah itu ada nada yang marah. Di dalam kisah itu ada perasaan yang hancur. Dan dalam kisah itu dia ada beberapa kata yang berkata bahwa mana Tuhan? Dia bilang, Pak, kalau bilang pelayanan, aku pelayanan. Dia bertanya balik, pernah enggak ke Nias, ke dalam pedalaman untuk memberitakan firman? Aku lakukan. Tetapi ketika ada aku dalam titik itu, ketika aku kehilangan segala-galanya, bahkan aku kehilangan seorang istri yang meninggalkan karena istri saya berkata, saya tidak mau dibuat susah. Kalau susah silakan susah sendiri. Saya hanya berkata, Pak, saya hanya dapat berkata, Pak, saya tidak bisa memberikan nasihat apa-apa. Saya berkata, Pak, kalau mau nangis, nangislah. Dan hari itu orang mungkin pikir kami berdua adalah bencong di kafe. Bapak itu nangis di depan saya. Orang pikir orang pacaran LGBT, tiba-tiba diputuskan, nangis dia di depanku. Tetapi sebuah fakta yang tidak pernah bisa dilupakan oleh seorang kalau melihat dengan cara yang benar. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggal, tidak hancur. Harta saya dan saudara yang dahsyat itu diberikan Tuhan
ketika kita ada dalam kelemahan. Yohanes mencatat. Yohanes menulis kembali apa yang Yohanes alami. Yohanes menulis dengan cara menulis Injil yang berbeda dengan Markus, Lukas, dan Matius. Yohanes orang yang melihat menyertai Tuhan Yesus. Bahkan ketika rambutnya mungkin sudah sangat putih, matanya mungkin sudah agak kerabun, dia mulai menulis surat. Dan Yohanes menulis sebuah kata yang sampai hari ini akan terngiang-ngiang dalam kehidupan saya dan saudara. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Yohanes mencatat, Yesus berkata kepada mereka, "Aku selalu menyertai kamu sampai akhir zaman." Kalau kita lihat, apa yang Ayub alami? Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Ayub. Kalau kita lihat lagi, Petrus, Simon, bahkan Tuhan berkata, "Simon, Simon, setan menuntut agar kamu ditampi seperti gandum." Apakah Tuhan membuat itu menjadi terhindar? No. Tuhan izinkan Ayub masuk dalam proses itu. Tuhan izinkan Petrus ditampi oleh si iblis. Karena Tuhan tahu, saya dan saudara tidak akan jadi orang yang kuat kalau saya dan saudara hanya hidup di dalam zona nyaman. Jika hal itu engkau alami hari ini, artinya apa? Masalah seberat tadi, engkau tidak akan pernah terhimpit. Engkau tidak akan terjepit. Coba dipikirkan kembali. Di dalam kesusahan, di dalam masalah yang kau hadapi, bukankah di dalam persoalan yang mungkin ada tekanan dari kiri kanan, mungkin dari depan belakang, mungkin dari bawah, tetapi selalu ada terbuka pintu di atas saudara dan saudara. Sampai hari ini bukankah saya dan saudara masih bisa makan? Bukankah hari ini saya dan saudara masih bisa menyanyi bilang puji Tuhan, haleluya. Engkau walaupun sebegitu engkau mengalami sebuah masalah, tetapi engkau tidak akan pernah terjepit. Engkau tidak akan menjadi orang yang bunuh diri. Karena kenapa? Engkau tidak akan pernah putus asa. Saya melihat wajah-wajah di tempat ini, ada wajah-wajah yang tangguh, yang tidak pernah kalah dengan masalah. Masalah boleh datang, tetap saya dan saudara akan berkata, aku tidak akan pernah putus asa dalam masalah. Aku tahu aku punya Tuhan lebih besar. Berapa lama aku di tempat itu, aku akan siap ada di tempat itu. Kalau Tuhan tetap mengizinkan aku tempat itu, aku akan berkata, Tuhan aku siap. Aku tidak akan minta terobosan, tapi aku minta penyertaan-Mu Tuhan. Karena terobosan tidak akan mengajarkan saya dan saudara untuk kenal Tuhan. Kita hanya pengen terobosan, kenapa? Kita ingin kembali ke zona nyaman. Padahal di tempat itu saatnya kita belajar. Kita belajar, kita tahu bahwa kita tidak pernah ditinggalkan. Pernah ngerasa orang yang kau tolong, setiap dia susah engkau tolong, pada waktu engkau kesusahan, dia tidak ada. Tapi Tuhan berkata, kalau engkau mengalami masalah itu, aku tidak pernah meninggalkanmu. Dia ada. Karena saking dekatnya Tuhan, saking dekatnya Roh Kudus, sampai saya dan saudara tidak pernah menyadari. Karena kenapa? Saya dan saudara mengandalkan emosi kita. Kita pikir dengan bergetar-getar, kita pikir dengan menangis. Di gereja itu Tuhan dekat. No. Itu hanya jiwa kita, hanya perasaan kita. Tuhan berkata atas firman Tuhan, aku tidak pernah meninggalkanmu. Itu kebenaran firman Tuhan. Walaupun engkau takut, engkau gemetar, bukan tandanya Tuhan tinggalkan. Semakin engkau takut, semakin engkau menangis, Tuhan ada di tempat itu. Karena kenapa? Ada jaminan materi Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara. Dan dia berkata, sekali Roh Kudus dia berikan, tidak pernah diambil kembali. Dia ada. Dia ada saat ini. Dia menopang hidupmu. Karena kenapa? Saya dan saudara tidak pernah akan hancur oleh masalah itu.
Kita dapat berkata, hai maut di mana sengatmu? Saya tahu bahwa kita adalah orang perkasa. Next. Kebesaran Tuhan. Ingat, sekali lagi saya katakan, kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan yang luar biasa. Tidak selalu ditunjukkan melalui mujizat. Kebesaran Tuhan yang luar biasa kalau kita renungkan di dalam kesederhanaan, di dalam rutinitas kita. Kebesaran Tuhan dinyatakan. Kita kuat. Kita tangguh. Kita masih tetap ada dalam masalah. Kenapa? Karena kebesaran Tuhan sedang berkarya dalam hidupmu. Alkitab mengajarkan kita. Dicatat, bukan membuat saya dan saudara terkesan. Paulus mencatat peristiwa yang dia alami, bukan membuat kita berkata, oh Paulus hebat bu. No, Paulus mencatat agar kenapa? Menyatakan bahwa dalam kehidupan kita Tuhan sanggup. Bukan tentang saya dan saudara. Kita ini bukan siapa-siapa, saya catat. Kita bahkan kalau kita ngaca, kita pikir kita lemah, tapi ternyata kita lebih kuat daripada yang kita kira tentang diri kita. Karena kenapa? Karena Roh Kudus ada. Engkau sadar, tidak engkau sadari, Dia ada bersamamu. Pulang dari tempat ini, jadi orang yang tangguh, bukan orang yang kalah. Pulang berkaca, lihat dalam dirimu, saya dengan sangka sampai hari ini kau masih bertahan. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Kematian Tuhan, penderitaan Tuhan. Orang melihat begitu tangguh orang Kristen menghadapi masalah. Ada tanda kematian Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan dikatakan supaya apa? Orang melihat ada Yesus dalam hidup saya dan saudara. Ayat terakhir, ayat favorit semua jemaat adalah ayat terakhir. Tetapi seorang murid tidaklah melebihi gurunya, ataupun seorang hamba melebihi tuannya. Apa yang kita alami? Masalah sebesar apapun yang kita alami, tidak pernah melebihi apa yang Kristus alami. Kalau engkau dianiaya, Kristus berkata, bro, aku ada bersamamu, aku tanggung bersamamu. Bahkan apa yang engkau alami, engkau akan ingat bahwa aku alami lebih daripada itu untukmu. Kalau engkau dihina, Yesus berkata, bro, aku ada bersamamu, tanggung bersama-sama. Bahkan aku mengalami lebih daripada itu. Aku ditelanjangi di atas kayu salib. Bahkan Kristus di dalam proses penyalipan, Dia mengalami apa yang saya dan saudara alami. Lebih daripada itu, Dia terjepit. Dia putus asa. Dia ditinggal, dia diempas sehingga Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani, Bapa di mana? Aku ditinggal, sakit, bahkan dia harus mati. Dia putus asa, dia kehilangan harapan dan benar napasnya putus. Untuk apa? Untuk saya dan saudara. Engkau kuat. Karena Kristus telah menanggung buat saya dan saudara. Dia gantikan kita. Harusnya saya dan saudara ada di tempat itu. Kalau Dia mau gantikan kita di tempat itu, Dia akan bersamamu melewati tantangan hidupmu. Puji Tuhan. Saya undang rekan-rekan untuk kembali bersama-sama.
kami Tuhan. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Yesus, Yesus, Yesus. Bukan dengan kekuatan. Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami tidak akan pernah mampu. Tanpa Tuhan yang di samping, ku tak mampu sendiri. Haleluya, haleluya. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, panggil nama Dia. Sebab pertolongan saya dan saudara hanya di dalam nama Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Sekali lagi, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Jemaat Tuhan, dengan hormat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Pengharapanku dalam hidupku. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau, hanya Kau yang layak ditinggikan.
mulia, Raja mulia. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Katakan sama-sama, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Pegang hidup sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkah lebih kuat. Katakan Yesus, Engkau Raja berkuasa. Sumber kuasa-Mu tercurah bagiku. Amin. Denganmu Tuhan, berjalan bersama Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Jangan tak pernah ku ragu. Amin. Kau pegang hidup kami Yesus. Yes, amin. Percaya Yesus, Kau tuntun langkah lebih kuat. Jemaat katakan Yesus, Kau Raja. Siap-siap. Kuasa-Mu Yesus, denganmu berjalan bersama Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Jemaat Ruben berjalan bersama Yesus dari kemuliaan sampai kemuliaan. Ada amin. Katakan Yesus, Kau Raja berkuasa. Yesus, Kau Raja. Hanya, yuk jogetnya mana dong? Denganmu Tuhan, asik. Dari kemuliaan sekali lagi. Hanya Kau Tuhan Yesus. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan. Asik. Lebih lagi jemaat Tuhan. Kuasa-Mu tercurah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yes Lord, dari kemuliaan Tuhan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selama-lamanya Tuhan, kami mau berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Lebih lagi buat Yesus. Katakan haleluya.